yang ada di eksponen ya. Kalau grafik itu kurang lebih sama yang ada di eksponen. Kalau misalnya dia itu A-nya lebih dari 1, dia akan monoton naik. Tapi kalau misalnya ada di antara 0 dan 1, dia akan monoton turun. Gitu. Bedanya, kalau di eksponen itu, dia asimptotnya, itu kan sumbu X ya kalau di eksponen. Masih ingat ya asimptot itu apa? Garis yang didekati oleh grafik di jauh tak hingga. Ya, gitu. Jadi lengkungannya itu mendekati siapa nih? Kalau di eksponen itu kan dia mendekati sumbu X. Gitu. Jadi kan kalau kurang lebih gini ya, ini kan sumbu X. Ini sumbu Y. Kalau di eksponen itu, dia kurang lebih gini. Dia mendekati sumbu X. Tapi nanti kalau di apa namanya? Di logaritma, dia mendekati sumbu Y. Jadi nanti dia yang jadi asimptot itu sumbu Y. Gitu, bedanya seperti itu. Cuma kalau masalah monoton naik, monoton turunnya itu sama. Gitu ya. Di batasan A lebih dari 1, dia sama-sama monoton naik. Kalau dia di antara 0 dan 1, dia monoton turun. Gitu. Ya. Itu sekilas dulu. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, kita bahas lebih rinci lagi. Oke, yang selanjutnya silahkan kalian buka terkait penyelesaian persamaan logaritma yang ada di halaman 60. Ya, di halaman 60. Coba kalian lihat di sana, kita punya bentuk yang pertama itu, ya, terkait persamaan logaritma. Di sana kita punya A log fx itu sama dengan A log p. Why? Bentar ya, Solihah ya. Yuk, kita lanjutkan lagi ya, Solihah ya. Jadi di situ kita punya A log fx sama dengan A log p. Kemudian A-nya itu lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Gitu. Ya. Jadi, kalau misalnya kita punya bentuk ini, Nak, kita bisa menggunakan fx itu sama dengan p. Ya. Dengan syarat fx-nya itu lebih dari 0. Gitu. Oke. Silahkan coba perhatikan contoh 1 di situ, Solihah, di buku kalian masing-masing. Di situ ada bentuk 2 log x kuadrat min 2x min 6. Coba, Umi beri waktu 1 menit kalian pahami. Adakah yang tidak dipahami dari contoh 1 tersebut? Gimana, Solihah? Ada yang bingung dari contoh pertama? Halo? Masih bisa dengar suara Umi? Bisa. Bisa ya. Yang lainnya? Bisa, Umi. Oke. Kalau bisa, coba kita cari soal.
Bentar ya, Umi cari soal dulu. Kita cek. Kalau misalnya Umi punya gini. Umi punya 3 log 5x min 2. Kemudian setelah itu Umi punya 3 log 10. Coba kalian kerjakan. Dapatnya hasilnya berapa? Tadi kan katanya contoh 1 udah paham tuh. Lima x min 2 sama dengan 10 nggak, Mi? Berapa? 5x min 2 sama dengan 10. 5x min 2 sama dengan 10. Ya, terus habis itu hasil akhirnya. Yang mintanya adalah himpunan penyelesaiannya. X sama dengan 12/5. X sama dengan? 12/5. Oke. Sip, betul. Betul, hasilnya adalah 12/5. Di situ kan dia ada uji titik ya, ada uji titik. Jadi kalau misalnya kalian uji titik, kan di situ ada syarat di sini adalah fx-nya lebih dari 0 gitu kan ya. Kan tadi kalian udah pakai sifat ini nih. Berarti kan kita punya 5x min 2 sama dengan 10. Ya kan? 5x. Di sini kita punya 10 ditambah 2. Berarti di sini kita punya 5x sama dengan 12, x sama dengan 12/5. Nah, kita cek, kalau misalnya kita uji, benar nggak sih dia 12/5 ini merupakan penyelesaian? Karena di situ dibilangnya efeknya harus lebih dari 0, ya kan? Kita cek, kalau kita punya f 12/5 di sini, benar nggak dia lebih dari 0? Berarti kita di sini pakai fx-nya. Fx-nya siapa tadi? Fx-nya adalah 5x min 2. Berarti 5 dikali 12/5, kemudian dikurangi 2. Gitu. Ya, ini tinggal dibagi aja. Di sini kita punya 12 dikurangi 2. Hasilnya adalah 10. Benar nggak 10 lebih dari 0, Nak? Benar, Mi. Benar. Berarti kalau 10 lebih dari 0, ini merupakan himpunan penyelesaiannya, yaitu 12/5. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Umi. Oke. Yang selanjutnya, coba kalian sekarang pahami yang ada di halaman selanjutnya. Ya. Nanti contoh 2 kalian pahami sendiri ya. Yang B, maksud Umi adalah contoh 1, yang B pahami sendiri. Sekarang lanjut yang ke wajazakillah khair, Salihah. Udah. Coba kalian berdua aja. Bertiga aja. Asywa? Enggak. Boleh pulang duluan. Iya, kembalilah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang tadi kan kita punya A log fx sama dengan A log p. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang yang bentuk D. Nah, itu ada di halaman 63. Sudah ya? Sudah ketemu ya? Di situ kita punya bentuk ada A log fx itu sama dengan A log gx. Nah, kalau misalnya kita punya bentuk seperti ini, ya, maka kita menggunakan fx sama dengan gx. Syaratnya apa? Syaratnya fx dan gx-nya itu harus lebih dari 0. Kalau tadi di yang sebelumnya itu, dia kan cuma punya fx aja. Maka kenapa dia syaratnya hanya fx lebih dari 0. Tapi karena di sini dia punya gx juga, maka fx dan gx-nya harus dipastikan dia lebih dari 0. Gitu. Jadi nanti kalian mengerjakan yang di contoh halaman 64, itu juga seperti itu kurang lebih. Gitu. Ya, sekarang coba perhatikan semua halaman 64.
Ya, di situ ada contoh yang A. Yuk, coba dipahami. Kasih waktu 1 menit. Halo? Halo Pak, saya Gojek Pak. Iya. Apa ya? Di seberang masjid, Pak. Ditunggu dulu ya, Pak ya. Nanti ada anak-anak SMA yang ke bawah. Oh iya, saya udah di tempat. Oh iya, Apa namanya? Apa namanya? oh